Ya, ayo. Ayo Nena. Semangat. Jadi ini bisa disebut wilayah Alas Pujon ya nanti ya. Bakalan ngelewatin wilayah Alas Pujon, yang mana wilayah Alas Pujon itu adalah perbatasan dari Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang, teman-teman. Oh, hampir aja teman-teman. Mepet banget. Dan ini dia spillway teman-teman. Wih, spillway luar biasa. Sebelah kanan ini waduk Selorjonya. Di sebelah kiri ini nanti bisa lihat Gunung Kelut. Nah itu dia Gunung Kelut. Oh, ini dalam. Ini apa ini? Dilarang bersandar di sepanjang pagar. Ini jadi kayak itunya ya. Dalam banget tuh, kayak apa? Yang pembangkitnya itu ya, pembangkit listriknya kayaknya. Jadi kayak perpaduan bukit, terus waduknya, terus ada di sebelah sana itu ada Gunung Kelut ya, keren banget. Dan Mas Dani di sini bikin kopi teman-teman, seperti yang Mas Dani sampai tadi bikin kopi. Terus ini ada kue teman-teman, roti buat sarapan ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng Mas Dani nih. Gimana kabar teman-teman semua? Mas Dani doain buat teman-teman yang nonton videonya Mas Dani agar selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan semua aktivitasnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, jadi Mas Dani kali ini mau ngajak kalian semua buat motoran santai nih pagi hari. Tujuan Mas Dani ke salah satu tempat yang menurut Mas Dani ini enak buat nyantai, nongkrong gitu ya. Ada di sebuah daerah di Kabupaten Malang teman-teman. Nama daerahnya yaitu Kecamatan Ngantang, dan tujuan Mas Dani adalah Bendungan Selorjo Ngantang. Mungkin buat teman-teman yang rumahnya sekitaran Malang Batu atau Malang Raya lah ya, udah paham dan udah ngerti gimana Bendungan Selorjo Ngantang. Tapi buat teman-teman yang mungkin rumahnya jauh atau belum pernah tahu Bendungan Selorjo Ngantang itu kayak gimana, yuk tonton terus videonya Mas Dani. Kita explore bareng, Mas Dani ajak jalan-jalan bareng menuju Bendungan Selorjo Ngantang teman-teman. Tapi sebelum Mas Dani lanjut, Mas Dani mau intro dulu. Mantap. Jadi Bendungan Selorjo Ngantang itu terletak di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang teman-teman. Kalau dari kota Malang sendiri kurang lebih sekitar 2 jam ya, 2 jam kurang. Dan seperti biasa Mas Dani kali ini start jam 6 dari kota Malang menuju Ngantang. Ini kurang lebih prediksi Mas Dani sampai jam 8 kurang teman-teman. Tapi kalau dilihat dari cuaca dan suasana arus lalu lintas kali ini kayaknya lebih cepet ya. Tapi Mas Dani nggak ngebut-ngebut teman-teman, karena Mas Dani mau santai-santai aja jalannya dan mau relax aja. Kita nikmatin suasana perjalanan di pagi hari, udara yang seger ini.
Dan seperti biasa teman-teman, Mas Dani bakalan melewati kota wisata Batu terlebih dahulu. Terus Mas Dani bakalan ngelewatin daerah Kecamatan Bujon dan akhirnya sampai di Kecamatan Ngantang. Jadi kita nikmatin bareng-bareng setiap momennya, setiap kilometernya kita explore bareng Mas Dani. Oke, Mas Dani lanjut dulu. Nanti bakalan Mas Dani shoot lagi kalau ada momen yang menarik atau kalau ada footage-footage yang menarik. Udah mulai masuk kota wisata Batu teman-teman. Ini tugu perbatasan antara wilayah Malang dan kota wisata Batu ya. Kurang lebih Mas Dani tadi udah berkendara dari rumah sih kurang lebih sekitar 15 menitan. Dan sekarang udah nyampe di kota wisata Batu. Mas Dani bakalan cari pom bensin dulu teman-teman buat isi bensinnya si Nena. Dan kali ini Mas Dani pakai si Nena, nggak pakai si Betty. Ingin ngajak si Nena jalan-jalan buat explore Bendungan Selorjo nih. Asik. Dingin banget teman-teman. Nggak tahu kenapa sekarang udah mulai dingin ya. Dan mulai memasuki musim panas. Musim penghujan udah mulai berkurang. Mungkin hanya mendung-mendung biasa gitu, tapi nggak sampai hujan sekarang. Karena sekarang udah memasuki bulan Mei. Udah pertengahan bulan Mei ini nih. Jadi kayaknya udah masuk musim panas ya seharusnya. Dan seperti biasa kalau musim panas itu paginya bakalan kerasa dingin banget. Mas Dani nggak pakai sarung tangan teman-teman. Jadi kerasa. Ini nggak kebayang nanti kalau Mas Dani udah ada di daerah Pujon ya, atau daerah Batu yang atas, Songoriti lah, Bukit Kelemuk itu. Bakalan gimana nih dinginnya. Ada pom bensin, Mas Dani belok dulu ke pom bensin di depan buat isi bensinnya si Nena. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Jadi Mas Dani udah isi bensinnya si Nena 25.000 dan udah kembali full. Dari tadi berangkat tadi ya, habis di sekarang jadi full 25.000. Kita lihat 25.000 ini sampai mana nanti ya. Jadi kalau 25.000 pakai Pertalite itu sampai 2,5 liter. Mungkin di tangkinya Mas Dani tadi ada setengah literan lah ya. Dan jika kita kalau mau ke kota wisata Batu teman-teman, dari kota Malang jalur utama bakalan naik kayak gini. Jadi nanti terus naik sampai nanti kita ke arah pasar kota wisata Batu nih. Mas Dani seneng banget kalau motoran pagi-pagi kayak gini teman-teman. Gak tahu kenapa vibe-nya itu benar-benar bikin hati lega ya. Seger terus mataharinya cerah kayak gini, itu bikin seneng banget sih. Daripada berangkat malam, Mas Dani lebih seneng berangkat pagi. Tapi kalau misalkan kita lagi touring nih atau perjalanan jauh berangkat pagi, ya resikonya bakalan panas-panasan di jalan teman-teman. Alias setengah hari siang gitu ya, bakalan berada di jalan itu kerasa panas banget. Tapi kalau misalkan kita berangkat malam, ya lebih banyak kita perjalanan itu hawanya dingin teman-teman. Tapi ada plus minusnya sih. Kalau misalkan berangkat pagi ataupun berangkat malam itu ada plus minusnya sih. Buat teman-teman yang suka motoran atau touring ini gimana? Menurut kalian itu lebih seneng berangkat yang pagi atau malam hari ini? Tentunya bervariatif ya pasti ya. Ada yang seneng pagi, ada yang seneng malam. Itu kesenangan tersendiri sih. Tapi jujur kalau Mas Dani senengnya lebih berangkat pagi kayak gini teman-teman.
Kira-kira sekarang ini jam setengah 7-an, setengah 7 lebih kayaknya. Karena hari ini hari biasa, bukan hari libur ya, alias weekday. Jadi masih banyak anak-anak berangkat sekolah atau yang berangkat kerja, teman-teman. Mas Dani udah sampai di daerah Pasar Kota Wisata Batu, teman-teman. Depannya Terminal Kota Wisata Batu. Nah, ini dia Pasar Kota Wisata Batu. Sekarang jadi besar kayak gini. Terus sebelah kanan ini terminal. Nah, itu Terminal Kota Wisata Batu. Ih, efek dingin tiba-tiba jadi agak batuk, agak serik tenggorokan. Mas Dani mau cari tambah angin sih, teman-teman. Karena bahan motornya si Nena kayak kurang angin sih depan belakang. Jadi kayak gimana gitu ya, slit-slit gitu. Kalau ke kiri ini ke arah Jatim Park 2, Jatim Park 1, ke VNS juga bisa. Sumpah bener dingin. Ini habis hujan atau gimana ini? Kok jalanan basah? Sepertinya habis ada yang cuci-cuci. Oh enggak sih, enggak hujan. Ini sampai sini aja. Berarti itu tadi kayaknya air dari pecahan pipa mungkin ya. Jalan Sultan Agung, Kota Wisata Batu. Udah hampir setengah jam lebih ya Mas Dani perjalanan dari Kota Malang. Mas Dani lihat jam dulu. Sekarang jam 6.45, teman-teman. Berarti udah hampir 45 menit Mas Dani perjalanan dari Kota Malang. Untuk speed ranknya Mas Dani sendiri, Mas Dani berjalan di kecepatan antara 60 kurang sampai 70, teman-teman. Jadi emang Mas Dani jalannya santai banget. Selain ingin menikmati keindahan perjalanan di pagi hari ini, Mas Dani juga merasakan dingin. Makanya nggak ngebut-ngebut. Aduh, depan ini museum angkut, wisata museum angkut ya. Jadi kayak kendaraan-kendaraan kuno gitu ya di sini. Mas Dani sendiri belum tahu sih ke sana. Belum pernah ke sana, jadi belum tahu apa aja yang ada di dalam. Ih, keren teman-teman. Itu Gunung Arjuna, teman-teman. Jadi masih agak tertutup kabut-kabut ya di atas itu. Mas Dani bakalan ngajak teman-teman semua buat lewat Bukit Kelemuk, teman-teman. Tapi Mas Dani nggak lewat yang ini. Biasanya kan Mas Dani nerabas ini ya. Mas Dani mau lewat Bukit Kelemuk tapi lewat yang dalam Songgoritinya, Gapura Songgoriti nih. Kalau lurus ini kan lewat Bukit Songgoriti yang jalannya lika-liku itu ya. Daerah apa ya namanya, lupa Mas Dani. Apa ya? Payung ya, sering nyebutnya Payung. Tapi sekarang Mas Dani mau ngajak teman-teman semua lewat Bukit Kelemuk dari kawasan wisata Songgoriti ini. Jadi masuk Gapura sini, teman-teman. Dingin banget. Kita lihat arah Songgoriti itu kayak gimana. Biasanya kan nerabas itu ya.
satu arah. Kalau ini Mas Dani lewat jalan yang asli. Daerah villa ini teman-teman. Biasanya kalau musim liburan rame banget di sini villa. Dari harga yang mungkin 50-an sampai ratusan ribu atau jutaan juga ada di sini. Tergantung fasilitas. Hawanya benar-benar dingin di sini. Karena di atas itu hutan pinus ya. Jadi benar-benar kerasa. Nggak kebayang paginya menjelang subuh itu kayak gimana di sini dinginnya. Tuh, ke arah situ perbukitan. Itu kelihatan nggak di atas itu? Itu daerah bukit-bukit pinus ya, hutan pinus. Para layang itu di atas itu. Ih, masih ketutup pohon. Lewat mana ini? Lewat sini. Kita lewat sini teman-teman. Kalau lurus Mas Dani belum tahu itu arah mana. Jadi kita coba explore di sini dulu, jalannya itu arah mana. Kayaknya lewat sini deh. Oh bukan teman-teman, ini arah pemandian teman-teman. Jadi keliru teman-teman. Kita lewat sini. Nah ini keluar jalan raya. Banyak villa sih di sini. Gang Macan, ini dia Gang Macan yang terkenal. Gak tahu ya kenapa kok Gang Macan itu terkenal. Mas Dani juga belum tahu karena Mas Dani nggak pernah sama sekali sewa villa di sini untuk menginap liburan atau gimana juga nggak tahu. Yang terkenal itu di sini Gang Macan. Yang jelas ini tuh banyak villa-villa gitu ya. Bakalan nanjak terus. Assalamualaikum. Kelihatan enggak? Masih ini teman-teman. Masih ketutup. Jadi belum ada sinar matahari yang masuk. Tanjakannya lumayan ya. Jadi Mas Dani saranin kalau lewat kayak gini kita pelan-pelan aja lah. Gak usah terlalu digas ya. Karena ini juga motor-motor tua. Jadi nggak seperti motor-motor yang baru keluar dari pabrikan teman-teman. Ya ayo. Ayo Nena, semangat. Pelan-pelan, cuma jalan 20. Wih, langsung bensinnya. Habisnya lumayan nih lewat sini. Habisnya langsung lumayan teman-teman loh. Hampir 1 strip ya. Tadi dari isi bensin di Kota Batu tadi itu kan hampir mendekati huruf F. Sekarang udah hampir turun. Buat teman-teman
pengguna Vario Tekno 110 ya, Vartec 110. Gimana teman-teman? Apakah memang seboros ini untuk bensinnya? Atau ini termasuk relatif sih ya? Mas Dani punya pandangan nih ke depannya. Mas Dani mau ganti karbunya si Nena ini pakai karbu Supra 125 teman-teman. Gimana kira-kira? Buat teman-teman, apa ada yang udah pernah ganti karbunya si Vartec 110 itu ganti pakai apa? Terus misalkan kalau udah ada yang pernah ganti pakai karbunya Supra 125 itu gimana teman-teman? Apakah ada kendala setelah penggantian, atau makin enak, atau makin boros, atau gimana? Karena Mas Dani juga bukan pemain lama ya pakai Vartec 110 ini, baru-baru pakai Vartec ini emang agak boros sih. Ya selain dari sistemnya masih karburator bukan injeksi, tentunya masih boros. Emang di luar sana umumnya ini terkenal boros sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pakai Vartec, pengguna Vartec yang udah lama, yang udah di otak-atik ya, yang mungkin udah digantilah karbunya, itu gimana teman-teman? Karena tarikannya pun juga kayak nggak ada tenaga ya Vartec itu ya. Tapi ya kita syukuri aja lah punyanya Mas Dani ini, jadi kita nikmatin. Kalau ke sebelah kanan ini ke Bukit Paralayang teman-teman, jadi keren banget tuh perbukitannya. Sekarang kita lurus arah Pujon. Mas Dani udah ngelewatin daerah Pujon tadi, dan sekarang Mas Dani mulai masuk. Ini masih daerah Pujon sebenarnya, cuman Mas Dani udah mulai masuk di wilayah jalanan yang mulai tikung menikung teman-teman. Aduh, ceklongan ya. Jadi ini bisa disebut wilayah Alas Pujon ya nanti ya. Bakalan ngelewatin wilayah Alas Pujon, yang mana wilayah Alas Pujon itu adalah perbatasan dari Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang teman-teman. Semakin kesini semakin dingin teman-teman. Aduh, sampai seri karena dingin. Waduh, keren ya. Sumpah, dingin tapi pemandangannya enak. Vibe-nya itu enak gitu loh. Mas Dani bakalan ajak kalian buat ngerasain gimana vibe-nya gitu ya ketika ngelewatin daerah sini. Semoga aja teman-teman bisa ngerasain hal yang sama kayak Mas Dani rasain sekarang. Pasar wisata Dewi Sri, pemandian Dewi Sri ini semacam rest area seperti itu ya. Sini dingin banget loh, bener-bener dingin ini. Mas Dani tadi nggak bawa sarung tangan. Ih. Widih, itu teman-teman, kalian lihat di depan itu hutan-hutan pinus ya kayaknya ya. Jadi kayak enak banget gitu pemandangannya. Waduh, mantap teman-teman. Sekarang kurang lebih jam berapa ya? 7.08. Jadi Mas Dani udah berkendara hampir 1 jam. Oh, sudah lebih dari 1 jam teman-teman. Sampai sini berarti nggak sampai 1 jam lebih ya. Wih, enak nih.
Assalamualaikum. Berarti sampai sini itu hanya 1 jam teman-teman. Kalau misalkan cuacanya seger kayak gini, cuacanya seger kan, larinya kemana, mau ngomongnya di mana gitu kan. Aduh, maksudnya kayak perjalanannya itu nggak macet gitu, nggak padat gitu, nggak sampai 1 jam sebetulnya sampai hujan gini. Enak sih teman-teman. Widih, kalian bisa rasain nggak? Kanan kiri kayak di apit bukit-bukit gitu ya. Waduh, bener-bener enak lewat sini teman-teman. Sebelah kiri ada sungai. Hihi. Mantep, mantep. Banyak warung-warung juga di sini di pinggir-pinggir jalan. Jadi kalau kalian lewat sini nggak perlu khawatir kalau lapar. Kedung Simbar, pemancingan dan kafe. Ada kafe ya di sini ya. Benar-benar dingin. Buat teman-teman yang nonton videonya Mas Dani yang rumahnya daerah Pujon sini, asli Akamsi sini ya, anak kampung sini lah. Gimana rasanya kalian ketika pagi hari tiap hari ngerasain kayak gini, ini gimana teman-teman? Dinginnya kayak gini, hampir rasanya ini hampir kayak beku loh, diginiin nggak kerasa. Vibe-nya itu gimana ya pagi-pagi mau mandi. Wih, kayaknya ngopi di sini enak. Mas Dani pernah ngopi di situ ya? Udah lama sih. Jadi, tempat apa ini teman-teman? Oh, perkemahan. Keren nih. Iya, Mas Dani inget nih, ini perkemahan nih. Jadi bisa buat camp di sini enak nih, motor camp di sini enak. Deket sungai gitu ya. Keren. Next saya bakalan kesini lah insya Allah. Mumpung sekarang kan musim panas, jadi aman dari banjir, aman teman-teman. Dingin. Kita lanjut lagi. Mas Dani tadi tanya gimana buat teman-teman yang asli daerah sini, rasanya tiap pagi ngerasain dingin kayak gini tuh gimana? Apakah kulit kalian udah kebal dari dingin seperti ini? Gak kebayang ini kalau anak-anak yang masih sekolah ya teman-teman ya. Berangkat jam 7 nyampe sekolahan ya. Berarti ya paling nggak mandi itu paling siang ya 6:30 lah ya. Gimana perasaannya? Terus kalau sekolahnya agak jauh gimana? Mandinya paling nggak itu, aduh, pasti jam 6. Itu Mas Dani nggak bisa ngebayangin rasanya gimana. Rasanya dingin banget itu pasti. Mas Dani bakalan jarang skip yang di sini karena enak banget vibe-nya. Oh, hampir aja teman-teman. Mepet banget. Ya kalau lewat daerah sini memang harus waspada kayak gitu ya. Harus waspada kayak bis-bis yang nyalip seser kanan kayak gitu tadi di daerah tikungan. Kita harus waspada kayak gitu. Taman Kemesraan ya ini namanya. Ada rest areanya juga. Oh, kafe daun coklat, Taman Kemesraan. Oke teman-teman, jadi Mas Dani berhenti sebentar di pinggir jalan karena mau kasih tahu teman-teman ya.
Di pinggir jalan ini ada air terjun yang lumayan keren sih itu. Air terjun yang sumbernya besar banget itu ya. Namanya kalau nggak salah Grojogan Sewu teman-teman. Dan ini sungainya ini bener-bener pinggir jalan pas. Oh iya teman-teman, jadi sedikit Mas Dani kasih tahu aja sedikit cerita nih teman-teman. Dulu ya tahun berapa? Pokoknya Mas Dani masih kecil lah. Itu di sini pernah terjadi banjir bandang teman-teman. Jadi banjir bandang itu bisa sampai atas ini ya. Ini kan kebun-kebun warga. Itu banjir bandangnya itu sampai atasnya sini teman-teman. Jadi teman-teman tahu nggak di sana yang itu ada anak-anak itu kan ada bekas bangunan yang hancur itu ya. Dulu itu rumah teman-teman. Jadi hancur karena banjir bandang dan jembatan ini pun juga hancur teman-teman. Jadi kayak ngelewatin atasnya jembatan gitu ya. Padahal kalau biasanya kan kayak gini ya, musim panas itu normalnya kayak gini, itu bisa sampai atasnya. Itu kan berarti benar-benar gede banget banjir bandangnya. Oke, Mas Dani lanjut lagi ya. Mungkin sedikit informasi aja. Kalau misalkan teman-teman yang lewat daerah sini dari luar kota lewat sini, kalau musim penghujan lebih hati-hati aja teman-teman. Kalau misalkan memang rombongan itu lebih baik Mas Dani saranin kalau musim hujan lebih cari yang aman aja lah jalannya. Jadi dulu ini warung-warung ini sampai hancur teman-teman. Kayak gini hancur lah. Ini udah nggak dihuni lagi sih, karena mungkin setelah hancur dibangun lagi, hancur dibangun lagi, akhirnya udah nggak mau menghuni situ lagi teman-teman. Sepertinya sih seperti itu. Mas Dani saranin sebenarnya gini teman-teman ya. Kalau lewat sini teman-teman, itu sebenarnya vibe-nya enak banget, seger, terus nggak ngebosenin. Cuman yang patut digarisbawahi menurut Mas Dani ya, saran dari Mas Dani kalau musim hujan, karena di sini tuh rawan banget longsor sama banjir teman-teman. Jadi dari bukit-bukit yang atas-atas itu rawan longsor, terutama kalau malam hari. Wajib lebih waspada sih. Tentunya jangan lupa berdoa kalau mau perjalanan ya. Sebelum perjalanan jangan lupa berdoa. Itu sih menurut Mas Dani, saran dari Mas Dani. Kalau masalah jalur sih enak sih di sini. Kita udah mau sampai teman-teman. Wih keren, Gunung Kelut kelihatan jelas. Nanti bakalan kelihatan jelas nih. Ini kita ke arah ke kiri, jadi ke arah Waduk Selorjo. Kalau lurus itu ke arah Kediri, arah Jombang. Ke kiri bisa ke Selorjo, ke Blitar juga bisa lewat sini teman-teman. Jadi masuknya kalau ke Blitar itu lewat Wulingi ya, Wulingi Blitar. Dan Mas Dani ini mau ngajak kalian semua ke Waduk Selorjo ini, nggak ke dalam waduknya teman-teman. Jadi Mas Dani mau ngajak teman-teman semua ke salah satu tempat yang ada di Waduk Selorjo, namanya Spillway. Spillway itu lokasinya ya masih kawasan Waduk Selorjo, tapi itu nggak di dalamnya. Kayak pas pinggir danau gitu ya, pinggir danau, pinggir waduknya pas. Jadi nanti insya Allah pemandangannya kalau kayak gini cerah banget, bakalan bisa ngelihat Gunung Kelut dari situ teman-teman. Pokoknya ikutin terus Mas Dani ini, perjalanan Mas Dani, videonya Mas Dani ini, ikutin terus. Kita explore bareng-bareng. Purworejo, nama desanya Purworejo. Yo, hampir aja kena jebakan batu. Resiko kalau di belakang mobil kayak gitu. Jadi kita agak jauh aja. Kita sampai di pintu masuknya. Jadi ini kalau ke kiri ini ke arah Blitar teman-teman. Wulingi Blitar ya. Kita udah masuk di pintu masuk Selorjo Ngantang teman-teman.
tidak ada yang jaga. Jadi sebenarnya untuk pembelian tiketnya itu nggak di sini, karena ada dua pintu ya, di sana sama yang di sana tadi, yang ke arah kanan itu nanti buat pembelian tiket masuk Waduk Selorjonya yang dalamnya ya. Kalau di sini tidak membayar teman-teman, nggak usah bayar, karena ini juga salah satu akses menuju, aduh kena ceklongan, kena jalan bumpy. Jadi ini salah satu akses menuju desa di dekat Waduk Selorjo ini, Desa Pandansari ya, daerah Desa Pandansari kalau nggak salah sih. Wisata Selorjo lah, ini dia loketnya itu di sini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau masuk ke Selorjo itu belinya di sini. Itu ada tiket karcisnya, tiket masuknya. Nah itu PLTA Selorjo sama Spillway lurus. Hati-hati ada portal, tapi kita lewat aja nggak apa-apa. Monggo Pak. Ini teman-teman, kalian bakalan lihat keindahan Spillway dari sini ya. Waduk Selorjonya udah kelihatan, keren tuh. Enak sini buat jogging, buat jalan-jalan santai kayak gini. Itu teman-teman, ke arah sana, sebelah sana waduknya, sebelah kanan. Dan ini dia Spillway teman-teman. Wih, Spillway luar biasa. Sebelah kanan ini waduk Selorjonya. Di sebelah kiri ini nanti bisa lihat Gunung Kelut lah, itu dia Gunung Kelut. Kelihatan banget Gunung Kelutnya teman-teman, keren banget tuh di sana. Itu Gunung Kelut teman-teman, keren ya, cerah banget hari ini, jadi kelihatan. Biasanya kalau ketutup mendung sih nggak kelihatan. Nah kalau kayak kesana itu ada desa yang di bawah kaki Gunung Kelut itu, keren nih. Kayaknya Mas Dani mau foto sebentar ya. Foto di sini enak sih. Oke. Kerasa anget teman-teman. Jadi enak banget, kena sinar matahari. Sebenarnya ini menurut Mas Dani kurang pagi ya datang ke sini. Sekarang itu jam 17.34, jadi 1 jam setengahan. Sekitar 1 jam setengah ini Mas Dani dari Malang sampai di Selorjo ini. Jadi kalau tadi pas pagi-pagi gitu ya, kita bisa lihat matahari terbit itu dari sana teman-teman. Nah itu ngeliat ada bukit-bukit, itu keren banget jadinya. Ya ada bukit-bukit itu, terus landscape-nya ini danau, danau lagi, ini waduk, terus landscape-nya waduk, ada bukit, terus ada matahari terbit dari sana. Itu keren banget sih menurut Mas Dani. Cuman ini Mas Dani tadi ya bisa dibilang kesiangan juga, momennya kesiangan, tapi nggak apa-apa lah, ini masih indah banget buat dinikmati teman-teman. Mas Dani mau ke arah atas sana, kita nyantai-nyantai di sana kayaknya enak. Keren.
turun ke sana juga keren sebenarnya, masuk di sana teman-teman. Salah satu desa di kaki Gunung Kelut ya. Kita explore, kita ke arah atas, ke arah sana. Mas Dani bakalan naik ke sana, cari tempat yang enak buat santai-santai, relax. Nggak rugi sih berangkat pagi dari kota Malang ya. Cuman lebih keren lagi kalau misalkan berangkatnya jam 4 mungkin dapat di sini. Jam 4 itu masih dapat ini sih, matahari terbit kayaknya masih dapat ya. Monggo Pak. Ini dalam sini apa nih? Dilarang bersandar di sepanjang pagar. Ini jadi kayak itunya ya. Dalam banget loh, kayak apa? Yang pembangkitnya itu ya, pembangkit listriknya kayaknya. Kantor Spillway. Kita naik ke sini teman-teman. Di depannya ada tulisan Bendungan Selorojo. Kesana itu kemana ya? Wih, di sini enak nih. Oke teman-teman, Mas Dani di sini aja. Ih, sayang banget ada sampah. Aduh. Kayaknya di sini enak ya. Kita parkir sini terus nyantai. Widih, keren. Kelihatan nih bukit-bukit sama waduknya. Keren. Oke, jadi Mas Dani mau santai-santai di sini dulu sambil mau bikin kopi, kayaknya enak teman-teman. Jadi Mas Dani setupnya tadi kayak gini ya. Sebenarnya ini cuma bawa kursi lipat sama kompor portable. Itu aja sih. Mas Dani buka dulu. Oke. Jadi ini teman-teman, dalam tas Mas Dani tadi, Mas Dani bawa ini ya, perlengkapan buat masak air ya. Jadi kayak nesting, kompor portable sama kursi teman-teman. Ya semua bawa itu aja sih. Dan rencana Mas Dani mau bikin kopi ya, kopi di sini enak kayaknya, bikin kopi sini sambil ngeliatin pemandangan ini teman-teman, Waduk Selorojo yang luar biasa keren ini. Kita cari view dulu yang keren, enaknya gimana? Wih, ini di sini enak sih. Tuh, keren kalau sini, mantep nih. Oke, kita bikin di sini aja, duduk sini sambil ngeliatin Waduk Selorojo. Mantap. Jadi teman-teman, Mas Dani masak air dulu
Ya, masak air di sini dan Mas Dani bikin kopi dulu. Berhubung nggak ada meja, jadi ini Pak Mas Dani bikin buat sebagai meja ya. Oke, sebentar. Mas Dani tuangin kopinya dulu teman-teman. Ingat teman-teman, kalau misalkan kalian bawa bungkus-bungkus kayak gini, semisal kalian nggak bisa ngebersihin tempat atau sampah-sampah yang ada di tempat tersebut, minimal kalian jangan buang sampah sembarangan. Jadi sampah kalian simpen dulu aja. Jadi Mas Dani bakalan taruh di sini dulu. Biasanya sih Mas Dani bakalan taruh di dashboard sini dulu teman-teman. Nanti kalau misalkan ada tempat sampah, Mas Dani tinggal ambil dan terus tinggal buang. Biasanya Mas Dani taruh sini dulu. Kadang Mas Dani bawa kresek kecil sih, cuman ini tadi Mas Dani nggak bawa kresek kecil, jadi ya terpaksa ditaruh situ. Kayak gini, botol yang udah kosong taruh sini. Ya. Nanti dimasukin tas juga bisa, fleksibel sih. Oke, kita tunggu dulu. Sebentar lagi matang teman-teman. Bener-bener keren teman-teman. Pemandangannya keren banget. Istimewa. Oke, udah matang airnya. Kita matiin dulu. Terus kita tuang. Nah, kita tuang sini. Pas karena Mas Dani udah takar airnya dulu, jadi pas sini siapa nggak kena panas. Jadi ini salah satu jalan menuju ladang warga teman-teman sebenarnya. Oke, kita aduk-aduk dulu. Hampir lupa teman-teman, ini coklat granulnya. Wah, ini paling enak nih. Nah, oke, seperti biasa sampahnya simpen dulu di sini, nanti baru kita buang. Yuk, kita nikmatin pemandangan di sini sambil ngopi istimewa. Alhamdulillah teman-teman, jadi Mas Dani masih diberi kesempatan bisa nikmatin salah satu pemandangan yang bagus kayak gini ya di Waduk Selorjo. Beneran keren loh. Jadi kayak perpaduan bukit, terus waduknya, terus ada di sebelah sana itu ada Gunung Kelut ya, keren banget. Dan Mas Dani di sini
bikin kopi teman-teman. Seperti yang Mas Dani sampaikan tadi, bikin kopi. Terus ini ada kue teman-teman, roti buat sarapan ya. Jadi tadi Mas Dani bawa dari rumah kopinya, beli di warung. Terus Mas Dani masak di sini pakai kompor portable. Terus beli roti di rumah, bawa ke sini. Enak sih. Menikmati suasana kayak gini tuh enak banget gitu. Kalian bisa denger nggak? Masih ada suara-suara burung-burung. Itu nyaman banget, bikin pikiran itu refresh. Enak gitu loh. Relax gitu. Jujur ya teman-teman. Jadi kalau dulu waktu kecil melihat atau ngerasain suasana kayak gini tuh biasa teman-teman. Tapi setelah pindah ke kota ya, pindah ke kota Malang, terus Mas Dani udah bertambah usia, semakin lama semakin tua gitu ya. Ngelihat atau ngerasain suasana kayak gini ini bener-bener bikin tenang teman-teman. Gak tahu kenapa ya, jadi di hati itu adem banget, terus pikiran jadi enteng. Ini mungkin salah satu solusi buat kita biar bisa refresh pikiran. Jadi sedikit melepas kayak penatnya tanggung jawab ya, beratnya tanggung jawab, penatnya di pekerjaan atau di, pokoknya kita serasa nggak punya beban gitu teman-teman. Enak sih. Jadi kita bisa seimbang gitu, biar besoknya next kita bisa menghadapi suasana pekerjaan atau suasana yang lain itu kita seger gitu teman-teman. Jadi ini teman-teman rotinya Mas Dani ya, udah Mas Dani iris-iris dan bener-bener bener-bener enak kayak gini. Mantap. Tambah minum kopi. Oke, Mas Dani mau nikmatin suasana yang di Waduk Selorjo dulu. Semoga bisa sedikit mewakili teman-teman lah ya, yang ingin tahu Waduk Selorjo itu kayak gimana, suasananya kayak gimana. Semoga bisa sedikit menghibur teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, jadi sekarang udah jam 9, udah lumayan siang. Jadi Mas Dani mau balik dulu. Cukup ya menikmati suasana keindahan Waduk Selorjo selama hampir 1,5 jam teman-teman. Jadi rencana Mas Dani mau balik ke Malang lagi. Lumayan cukup buat refresh pikiran sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Berangkat dulu. Mari Mas. Yuk kita berangkat teman-teman. Itulah suasananya Waduk Selorjo. Enak ya. Kita nikmatin sambil ngopi gitu teman-teman. Sambil ngopi, sambil nyantai, dengerin musik, lumayan. Dan itu tadi di atas juga udah mulai rame ya, ada yang nyantai di sana, di bawah sini juga udah ada yang nyantai, rame. Jadi Mas Dani rasa saatnya Mas Dani balik. Bergantian lah, jadi tempatnya gantian ya, buat
mencari suasana tenang itu harus sendirian teman-teman. Itu jadi ke sana terus arah sana itu masih nyambung teman-teman. Di baliknya kayak bukitnya itu masih ada sambungannya Waduk Selorjo ini, tapi namanya apa ya? Lupa Mas Dani. Dan turun ke sana itu ke arah desa bawah kaki Gunung Kelut. Sedikit informasi teman-teman, jadi daerah sini tuh Ngantang waktu Gunung Kelut erupsi tahun 2014 itu terkena dampaknya teman-teman, terutama yang di daerah sana ya, bawah-bawah itu kena dampaknya. Jadi lumayan parah lah teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu mungkin ya, waktu erupsi Gunung Kelut itu bisa sampai Jogja juga abunya ya, bahkan sampai Candi Borobudur itu stupanya ditutupi biar nggak terkena dampak dari abu vulkaniknya teman-teman. Memang sungguh dahsyat ya. Gunung Kelut waktu itu meletus sudah 10 tahunan. Sekedar info aja, kalau masuk sini itu gratis teman-teman, free ya. Tapi kalau masuk yang daerah dalam situ itu bayar teman-teman. Kalau nggak salah sekitar 20.000 bayar tiket masuknya. Kalian bisa naik perahu juga yang di dalam situ. Ada persewaan perahu juga, keliling waduk gitu ya. Terus ada kayak jembatan ya, jembatan yang sangat familiar buat foto instagramable lah. Tapi Mas Dani gak masuk ke situ teman-teman, karena Mas Dani tujuannya emang ngajak kalian buat ke spillway ini tadi, ke salah satu tempat di Waduk Selorjo. Siapa tahu buat kalian yang nonton videonya Mas Dani ini bisa sedikit terhibur, sedikit menikmati ya, bisa ikut menikmati vibe-nya kayak gimana. Terus bisa menjadi salah satu referensi mungkin bagi teman-teman semua yang nonton videonya Mas Dani ini saat mau kesini ya, yang pas touring nih dari mana, mungkin tujuannya ke arah mana gitu ya, pas kebetulan lewat sini cari destinasi buat mampir-mampir gitu ya, bisa lah, ini salah satu tempat buat mampir, cocok nih di sini. Terus apalagi ya, ya just information aja lah, sedikit memberikan informasi ya bagi teman-teman semua. Kayak gini nih Waduk Selorjo gambarannya, terutama yang spillway yang Mas Dani ke situ tadi, spillway namanya. Kalau di Google Map ketik aja Waduk Selorjo teman-teman, atau spillway ada kok. Cuman ya itu tadi, di sini dingin. Terus kalau kalian menginap di sini sih enak sih. Ada penginapan, beberapa penginapan di dekat-dekat sini. Atau mungkin di daerah dalam situ tadi ada penginapan. Di daerah dalam itu. Aduh. Kena bumpy. Di dalam Waduk Selorjonya juga ada penginapan juga, cuman agak mahal kalau nggak salah di dalam Selorjo itu. Tapi kalau rombongan ya oke-oke aja. Selamat jalan Waduk Selorjo, semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Alhamdulillah nih, seneng bisa ke Waduk Selorjo ini, menikmati salah satu keindahan alam. Enak sih. Saran aja buat teman-teman kalau kesini ya antara pagi sampai jam 9 lah maksimal, biar bisa menikmati cuaca yang seger ini, biar nggak kepanasan juga. Kalau agak siang udah panas cuacanya teman-teman, lebih baik datang pagi, bisa nikmatin sunrise atau vibe-nya pagi hari, itu udah
keren. Halo teman-teman, jadi sekarang Mas Dani lagi arah balik ke kota Malang teman-teman. Ngomong-ngomong sekarang ini jam 4 sore ya. Kenapa kok bisa jam 4 sore? Jadi sekedar informasi aja. Setelah pulang dari Waduk Selorjo tadi, Mas Dani mampir dulu ke rumahnya teman Mas Dani di sini teman-teman, daerah sini. Jadi enak di sana, ngobrol-ngobrol dulu. Teman lama lah ya. Mampir dulu ke sana. Nggak kerasa udah sore teman-teman. Jadi tahunya kan video tiba-tiba nyambung jam 4 sore. Padahal tadi masih pagi cerah ya. Sekarang udah jam 4 sore, udah ya masih cerah sih, cuman ya agak-agak mendung gitu. Atau mungkin karena ini ada di daerah hutan-hutan gini ya. Jadi sepanjang jalan nanti sampai Pujon bakalan ngelewatin kayak gini, seperti jalan yang Mas Dani lalui waktu berangkat tadi teman-teman. Mungkin perjalanan Mas Dani ngajak kalian jalan-jalan ke Waduk Selorjo cukup sampai sini dulu kali ya. Biar videonya juga nggak terlalu panjang, jadi sampai sini aja. Terima kasih buat kalian semua teman-teman yang udah nonton videonya Mas Dani, yang udah ngikutin videonya Mas Dani dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, di like, dan di share teman-teman. Pokoknya nantikan videonya Mas Dani selanjutnya, entah itu motoran santai kemana, touring kemana ya, atau video lainnya. Pokoknya nantikan terus, jangan lupa pokoknya ya. Semoga bisa sedikit menghibur video ini, dan semoga buat kalian yang mau ke Waduk Selorjo bisa sedikit tahu lah gambarannya kayak gimana Waduk Selorjo itu. Oke, sekali lagi Mas Dani ucapin terima kasih yang banyak wis pokok. Dan Mas Dani akhiri, sekian dari Mas Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.